yang tidak waras ini di The Gunfoods. Ya, tema kita pada hari ini adalah global warming. Baiklah, supaya kita bisa memahami global warming dengan baik, kita akan datangkan saja pakarnya. Emang bisa? Ya bisa lah. Baiklah, kita sambut saja Irfan Dr. Haji Irfan Andri dari Maulun. Bring me down, I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is. Mas Irfan, selamat datang di acara The Gunfoods. Pino. Jadi menurut Mas Irfan, apakah global warming itu? Menurut saya, global warming adalah meningkatnya proses suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan di bumi. Peningkatan suhu permukaan pada global di bumi telah meningkat selama 0,17 Celcius sampai dengan 0,16 Celcius. Ini telah membuktikan bahwa sebagai masa peningkatan suhu rata-rata global warming sejak pertengahan abad 20. Mas Pino, tadi penjelasannya sangat terperinci sekali ya. Tadi penjelasannya tentang apa ya? Mas Pino, Curhat dong. Woi, lu kira gue mau dede? Terus bilangnya apa? Ganteng. baiklah agar kita lebih memahami dampak-dampak global warming, kita lihat pada slide berikutnya. Hutan Amazon akan berubah menjadi gurun. Hutan Amazon merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tetapi, pemanasan global dan penggundulan hutan membalikkan fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan merubah 30-60% hutan menjadi padang rumput kering. Proyeksi-proyeksi menunjukkan hutan ini bisa lenyap menjelang tahun 2050. Indonesia kehilangan ribuan pulaunya. Akibat global warming, sedikitnya 2000 pulau kecil di kepulauan Indonesia mungkin akan hilang sebelum tahun 2030. Hal ini diperparah sebagai konsekuensi penambangan liar dan aktivitas lain yang merusak lingkungan. Indonesia hingga saat ini telah kehilangan sedikitnya 24 dari 17.500 pulau-pulau di wilayahnya. Angin topan bertiup lebih dahsyat. Ada indikasi-indikasi bahwa global warming akan menciptakan badai-badai berkategori 5. Badai Katrina saja berkategori 4 saat menghantam Louisiana. Global warming juga membuat badai-badai itu lebih destruktif dengan naiknya permukaan laut yang memicu banjir yang lebih besar di wilayah pesisir. Ya baiklah, kita akan mengundang bintang tamu berikutnya, aktivis Arvin. Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Jika kami berpesta, hening akan terpecah. Aku, dia, dan mereka memang gila, memang beda. Ya, selamat datang di The Gunfoods, aktivis Arvin. Ya, silakan dulu. Ini tadi dulu. Iya. Menurut Mas Arvin, apa saja penyebab global warming? Ya, menurut Ya, saya, marilah kita lihat slide berikut ini. Variasi matahari. Terdapat hipotesa yang menyatakan bahwa variasi dari matahari dengan kemungkinan diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan global saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Transportasi. Sumbangan seluruh sektor transportasi terhadap emisi gas rumah kaca
mencapai 13,1%. Sektor transportasi dapat dibagi menjadi transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Sumbangan terbesar terhadap perubahan iklim berasal dari transportasi darat, yaitu 79,5%, disusul kemudian oleh transportasi udara 13%, transportasi laut 7%, dan terakhir kereta api 0,5%. Sampah. Limbah sampah menyumbang 3,6% emisi gas rumah kaca. Sampah di sini bisa berasal dari sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah 2%, atau dari limbah atau jenis limbah lainnya 1,6%. Gas rumah kaca yang berperan terutama adalah gas metana yang berasal dari proses pembusukan sampah tersebut. Kata orang-orang, Mas aktif dalam organisasi lingkungan ya, Mas? Ya, saya sangat aktif dalam organisasi lingkungan. Contohnya teman saya, Fari, dia menyumbang 20.000 bibit pohon untuk 20.000 bibit pohon jati untuk ditanamkan di lahan kosong di Jakarta. Hah? Siapa? Teman saya. Yang banyak! Udah Mas Irfan, gak usah sedih. Ayo, saya beliin balon dulu sini. Ayo, saya beliin balon. Ya, kok gue tinggal sendiri? Baiklah, sambil menunggu Emir kembali, saya akan menampilkan cara-cara mengatasi global warming versi Dragon Food. Lihat. Jangan tebang hutan sembarangan. Kita tahu bahwa hutan merupakan penghasil oksigen terbesar. Jika hutan banyak ditebangi tanpa tanggung jawab, lantas siapa lagi yang akan memberi kita oksigen? Jika oksigen sedikit atau bahkan tidak ada, maka bumi akan dipenuhi dengan CO2. Gas ini bersifat menaikkan suhu bumi. Kurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar. Gas CO2 akan membuat bumi kita panas. Sedangkan kita semua tahu bahwa kendaraan bermotor akan membuang pembuangan yang berupa gas CO2. Jika semakin sedikit motor yang dioperasikan, maka akan semakin sedikit gas CO2 yang dihasilkan. Ganti kendaraan bermotor dengan kendaraan berbahan bakar listrik. Alternatif kedua, jika memang kita sulit untuk meninggalkan kendaraan bermotor memang sangat kita butuhkan, jadi tidak mungkin bagi kita untuk meninggalkannya. Alternatifnya adalah menggunakan kendaraan bermotor yang berbahan bakar ramah lingkungan seperti listrik. Baiklah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saksikan kami kembali di Dragon Food. Baik, Ganteng. Tak mungkin ku persembahkan seutuhnya. Maafkanlah sungguh ku jatuh di dua. Jadi Mas Irfan, Ya. apakah global warming itu? Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan bumi. Ilham memang nih merusak acara. Ilham memang gue capek ah. Bukan lagi baca.